Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk video kali ini kita akan review cat pearl lilac ya, atau cat lembayung violet atau lembayung ungu, produknya dari Goldsmith. Jadi Goldsmith ini selain ada warna lembayung juga ada selain ada warna glass flag yang partikel kaca, juga ada warna lembayungnya. Dan juga kita akan sekalian review clear terbaru, formula terbaru 8800-nya Goldsmith atau clear HS-nya Goldsmith ya, clear HS 21-nya Goldsmith kan kodenya 8800. Dan untuk pekerjaan, jadi nanti tentang clear dan tentang cat kita jelaskan sambil videonya berjalan. Untuk pekerjaan ini kebetulan ada satu unit motor NMAX All dengan permintaan warna itu hitam lembayung ungu. Jadi tebakan saya dalam benak saya langsung kepikiran, ini nanti jadinya pasti seperti halnya Moonlight ya, seperti halnya Moonlight. Untuk warna yang dihasilkan ya tentunya kalau hitam lembayungnya lembayung ungu, itu Moonlightnya Moonlight violet. Terus untuk pekerjaan ini cukup singkat saya kerjakan, jadi siang itu, tengah hari itu sudah sanding karena kebetulan memang medianya sehat. Ada satu panel yang memang perlu proses dempul dan epoksi, tapi saya terpaksa pakai epoksinya aerosol ya supaya cepat. Jadi pekerjaan itu habis isya baru saya pegang atau saya kerjakan. Setelah sanding, dasarnya tentunya tetap pakai dasar warna hitam karena memang permintaan customer ya hitam. Kalau warna Moonlight kan ya teman-teman juga pakai warna dasar hitam ya supaya masuknya warna itu cepat. Jadi setelah dasar warna hitam, kemudian kita tunggu jeda kurang lebih setengah jaman lah, karena kita pakai kan cat hitamnya kan cat hitam piu, jadi cepat kering ya. Kemudian baru kita aplikasikan warna melembayung mutiara ungunya, atau kalau di Goldsmith ini pearl lilac atau lembayung lilac atau violet ya. Jadi biasanya larinya ke ungu tapi ada merahnya sedikit gitu. Terus untuk misalkan konsumennya, kebetulan ini konsumennya mintanya kan gelap ya, jadinya nanti seperti Moonlight. Untuk mixing ratio perbandingannya berapa ideal, kalau saya itu misalkan lembayungnya 50 ya, di sini lembayungnya 50 mili, saya tinernya pakai 200 mili, jadi banyak banget tinernya. 50 mili pearl lilacnya atau lembayung violetnya, kemudian 200 mili tinernya. Untuk tiner teman-teman masih bisa, ketika aplikasi malam hari seperti gini ya, minimal pakai PU masih tetap bisa pakai PU yang medium. Tapi kan ini lihat cuaca, misalkan suhunya ini tambah malam tambah kelembapannya tinggi, suhunya rendah, berarti ya kita harus ganti yang slow atau extra slow gitu aja. Terus untuk teknik nembak warna lembayungnya, tekniknya seperti gini supaya mendapatkan hasil lembayungnya itu enggak belang belonteng ya. Jadi nembaknya itu trigger tetap diatur, seprekan di setting dulu yang tepat. Masih tepat ini settingannya ketemunya di mana misalkan ya. Ini kalau yang spregan yang saya pakai ini kan tak buka satu ulir sudah dari nutup dibuka jarumnya keluar satu ulir, itu kan sudah lumayan ya. Tembakannya ini sudah nggak terlalu basah juga nggak terlalu kering. Kemudian untuk pattern tak buka full. Terus untuk settingan angin kita cari supaya sampai halnya patternnya nggak bolong. Terus angin tetap konsisten, jangan sampai naik turun, itu tekniknya supaya nggak belang. Jadi nembak cat lembayung atau cat yang berbahan partikel seperti ini supaya nggak belang belonteng. Ini yang sering dikeluhkan teman-teman. Kemarin suruh buat mas aku nembak lembayung putih yang dasarnya putih ya, lembayung yang dasarnya putih atau lembayung dasarnya hitam atau lembayung yang mungkin dasarnya lain kok masih kelihatan belang belonteng. Triknya bagaimana? Triknya kuncinya ada di setting spregan. Kalau sudah ketemu jangan diubah, setting spregan sampai halnya dengan panel terakhir gitu. Terus untuk main rata dan enggaknya itu mainnya feeling, overlapnya diingati jarak tembak antara media dan spregan itu tetap feelingnya harus main gitu. Jangan nembaknya basah terus jaraknya dekat, setting spregan kincup. Kalau untuk warna lembayung ya wes berantakan nanti jadinya.
Oke, untuk setting ya, jadi ini tadi dari mentok ke depan kita buka satu ulir. Jadi posisi dari begini mentok, maaf, mana ini? Nah ini mentok, buka satu ulir, set, dah. Terus angin, saya buka ini tutup, buka di satu grid satu. Jadi pattern full. Ini mainnya kering tipis. Trigger jam ya, jadi ini anak-anak mentok ke belakang langsung, nggak usah dibuka tutup, kecuali jika kita main pinggiran gitu. Caranya biar nggak bilang. Terus sepreganya harus sehat, mentok tes gitu. Habis itu kalau main pinggiran baru buka tutup. Terus untuk sepreganya harus sehat, jangan sampai ada pattern bolong di tengah. Oke, dari 250 mili habisnya segini. Oh, sisanya 100 mili adukan. Jadi cuman kepakai itu 150 mili adukan untuk full set. Terus untuk teknik nembaknya seperti itu tadi ya. Jadi nembaknya ditabur sama filling overlapnya. Jadi supaya menghindari belang blonteng. Syarat pertamanya setting spray gun temukan dulu sampai pas. Kemudian pattern buka full, lihat patternnya ini, pola lebarnya ini bolong atau enggak, sehat atau enggak. Kalau sudah normal, sehat, tekanan angin dijaga, baru nembak seperti itu. Jadi masih sering teman-teman yang curhat, Mas, tutorial kan cara nembak lembarin bagaimana gitu kan. Nembaknya enggak basah terus direndam sudah kayak nembak bocah kai lah, enggak usah tak sebut bocah kai pokoknya. Ini masih jadinya enggak akan gurih gitu hasilnya. Kalau partikel nembaknya seperti itu, ditabur, mainnya kering, terus tinternya piu minimal, encer, jarak tembak agak diatur, gitu, nggak terlalu dekat. Intinya kayak dibuat hujan turun, tuh menghindari belang blonteng. Untuk hasilnya ini nanti persis seperti hanya moonlight. Jadi kalau moonlight kan teman-teman tinggal nembak ya, langsung sudah warna hitam. Terus mau nembakmu mau jungkir balik sampai nungging ya tetap akan hasilnya seperti itu. Tapi kalau pakai teknik yang lembaringnya ditembak sendiri seperti gini, ya wes lek enggak kulino megang ya mesti agak bingung caranya supaya menghindari belang itu bagaimana. Maksudnya belang itu antara panel 1 dan panel 2 nya ini gelap terangnya nggak sama gitu loh ya. Kayak spray gunmu nggak sehat ya, memang susah gitu. Oke, kita tunggui kurang lebih 1 jam lah ya sambil ngerokok baru nanti kita clear coat.
dengan 8.800 formula baru. Oke, berikutnya kita siapkan clear coat. Di sini thinner kita sudah ganti extra slow karena kita main malam ya. Di sini kelembapannya sekitaran 88 kelembapannya, terus untuk suhu 28-27 setengah 10 malam. HP ku udah sana. Kita sudah ganti thinner extra slow. Teman-teman kenapa kok ganti thinner? Ya sebenarnya sudah paham banget. Terus untuk clear coat di sini, nah ini kita ngomong aja, apa itu namanya, sedikit cerita ya. Untuk clear coat 8.800 nya, ini tadi thinnernya kalau peres segini 10 kali 15%, jadi nggak sampai 15% lebih, tapi di atasnya 10%. Thinner extra slow, mana yang tutupnya tadi. Untuk clear coat tadi nuangnya nggak sempat tak rekam, jadi besok kita bahas lagi untuk clear coat ini, karena ini ada Goldsmith, ada formula barunya ya. Untuk 8.800 nya ini tipe HS, formulanya formula baru, ini yang pengeluaran terbaru ya. Untuk pengeluaran yang lama apa bermasalah, ini mungkin bagi teman-teman yang tanya. Yang pengeluaran lama itu nggak bermasalah, tapi tidak cocok dengan karakter saya. Kalau karakter saya kan senangnya nembak itu one visit aplikasi ya, tembak 2 layer, jebret-jebret, nozzle yang tak pakai kan 1,2, jadi langsung basah 2 kali sudah selesai tanpa flash up atau tanpa jeda. Karena saya kan main di apa itu namanya, mainnya di luar ruangan, jadinya daripada nanti nungguin flash up lama-lama kotor ya kan, malah nanti moles. Terus untuk yang formula barunya dengan karakter tembak saya seperti gitu, kadang aku bisa menemui bintik kecil seperti halnya popping, tapi ringan, cuma di luar aja. Kalau untuk ngilanginya dipoles tipis sebentar aja sudah hilang, karena poppingnya cuma di permukaan ya, model kayak apa itu namanya, debu kecil-kecil gitu loh, nggak sampai berlubang nggak. Terus akhirnya aku sedikit apa itu namanya, cerita sama order yang punya, terus minta diubah, tapi untuk wet look atau mirrornya enggak, terus karasnya tetap dipertahankan. Terus saya minta rubah, ketika aku main model seperti gini usahakan itu nggak menemui kendala gitu kan. Sama dagingnya aku minta tambah sedikit, jadi supaya ada lebih lah dengan ring harga segini. Kalau dagingnya lumayan, terus kerasnya itu seperti halnya tetap formula baru, formula yang lama, terus dengan gaya nembak kita yang seperti gini. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang main di luar ruangan ya. Itu pas akhirnya kemarin dituruti dengan formula yang baru. Terus ini clear ini sudah saya tembak di, kalau nggak salah 4 unit motor. 4 unit motor, ada 2 motor kecil-kecil ya, 2 motor kecil-kecil. Di aplikasi siang hari itu, pagi hari aman, dapat apa itu nggak menemui, dagingnya sudah diubah, terus kerasnya tetap, mirrornya tetap seperti yang formula lama karena memang bagus ya mirrornya ya. Terus kemudian untuk apa itu namanya, main siang hari, jadi ku coba di suhu yang terik, mainku tembak seperti gitu kan. Kalau aman teman-teman ya, kalau pengen misalkan kayak clear Eropa kan harus di flash up dulu ya, flash up 10 menit atau 5 menit baru ditembak lagi layer kedua kan, tentunya akan lama kalau main seperti gitu di luar ruangan, resiko debunya ya. Dan ketika aku praktek yang di siang hari itu juga nggak mendapati masalah seperti itu. Nah ini baru kita akan coba yang project ini, kita tembak malam hari, nanti dapati atau enggak. Hasilnya nanti ku tampilkan. Terus yang tembakan yang kemarin nanti rencananya juga akan saya upload dengan apa itu namanya, warna yang apa itu namanya, warna yang kita kembangkan ya. Jadi nanti kita habis ini ngupload lagi juga hasil tembakannya kemarin bagaimana, nanti ku tampilkan di video selanjutnya dengan clear yang sama rekaman yang kemarin gitu. Oke, langsung saja kita tembak. Jadi nggak pakai flash off, nozzle 1,2, apa itu namanya, nembak 2 layer langsung basah selesai. Kita mendapati nggak masalah bintik popping ringan di suhu malam hari. Karena kalau main motor terus apa itu namanya, moles kan ya capek ya. Kalau media kecil-kecil moles capek. Jadi kalau apa itu nggak menemui masalah poles ya tentunya seneng. Saya seneng cepat bayaran, teman-teman juga seneng. Jadi saya tetap akan memperjuangkan apa itu namanya, pendapat teman-teman yang sesuai dengan lingkungan kita bagaimana nembaknya dan hasilnya
tanpa harus poles itu bagaimana, ya tetap kita perjuangkan. Dan ini sama Goldsmith dituruti. Oke, langsung aja kita tembak daripada kepanjangan nanti. Jadi cerita awalnya itu seperti gini. Ketika aku beberapa kali pakai produknya Goldsmith, itu dihubungi sama ownernya, terus dimintai pendapat, Mas bagaimana clear ya 1800 ya. Aku akhirnya kan ngomong fair, jujur apa adanya ya. Jadi kesimpulan dari setelah pakai beberapa produknya Goldsmith yang lama itu tak ceritakan, ketika menemui skenario pekerjaan seperti halnya saya main luar ruangan, kemudian seneng main tembak basah tanpa flash off, yo nembaknya basah langsung tanpa flash off, itu kadang kita bisa menemui masalah resiko bintik popping kecil di permukaan saja, dan kadang-kadang enggak. Setelah beberapa kali tak coba di formula yang lama itu, ternyata ketemunya tetap ketika di suhu yang suhu yang terik atau siang hari atau suhu yang tinggi ya. Biasanya menemui itu ketika kita nembaknya di jam 10 ke atas sampai jam 1 itu rawan, meskipun tindernya sudah tak ubah extra slow. Dan setelah saya sampaikan kepada ownernya mau membenahi, karena saya akan memberikan pendapat saya begini. Di Indonesia ini kan rata-rata pemainnya kan luar ruangan seperti saya, nggak semuanya di dalam spray booth yang suhunya bisa diatur ya. Jadi skenario pekerjaan kan macam-macam, nggak semua harus melayani yang di dalam spray booth kan enggak. Setelah saya sampaikan dengan apa yang sudah saya jalani, terus kemudian saya tambahi dengan dagingnya aku minta tebal sedikit, terus kekerasannya tetap dijaga, mirrornya tetap dijaga, atau kacanya itu ya, atau wet looknya. Akhirnya dibuatkan formula baru. Dan setelah datang di kemarin, ini sebenarnya datangnya Desember, tak coba di beberapa pekerjaan itu skenario pagi sama siang itu aman, nggak nemui. Meskipun tindernya kita ubah-ubah, kadang pakai medium, kalau pakai medium ya memang sedikit volume kita tambahi, tapi kalau main siang hari tetap kita kipasi angin sedikit-sedikit lah. Flash off itu paling enggak 10-15 detik ya. Teman-teman mungkin bisa ngeliat video saya di yang video kemarin di tiup-tiup sebentar ya. Seperti itu supaya membantu penguapannya agak cepat. Kemudian layer kedua sambil nunggu flash off, sedikit kita tiup-tiup gitu. Kemudian di percobaan yang malam hari baru pekerjaan ini yang kita akan coba. Nanti hasilnya bagaimanapun ya tetap akan kita sampaikan gitu. Jadi terima kasihnya ya masih mendengarkan request dari para pelaku di lapangan yang memiliki keterbatasan alat ya. Maksudnya keterbatasan tempat. Jadi pemain di luar ruangan masih bisa pakai, pemain di dalam ruangan ya tambah merdeka gitu aja intinya. Jangan dibuat persulit, karena ini medianya panelnya panel kecil. Kalau panel kecil terus semua harus dipoles sampai hanya sudah capek, nggak cukup. Maksudnya itu nggak ketemu antara biaya dan upah itu kan. Hari ini kan kita kejarkan bagaimana caranya kerja secepat mungkin dengan hasil semaksimal mungkin kan. Jadi kalau produk nggak dibenahi ya wis kebanyakan ya ditinggal oleh customer gitu aja. Iya, aku ngomong fair lah, wis gak popo. Untuk gaya nembaknya seperti gini, clearnya tak coba ekstrim, jarak tembaknya udah dekat, teman-teman bisa ngelihat tanpa flash off, langsung gebior langsung nozzle 1,2. Lek nozzle 1 mili mungkin yo 3 layer lah. Tapi yo jangan terlalu tebel over. Lagi-lagi kalau tebel over mungkin hanya pada satu titik diulang-ulang. Apapun brand clear coat-nya itu akan sering terjadi resiko masalah popping ya. Untuk jarak tembak teman-teman bisa ngeliat ya, jarak tembaknya tak buat mepet. Terus untuk pressure aku main di 30 PSI, karena ini tindernya aku tadi main cuman 10-an mili ya 10-an mili benar. Maaf 10%, keliru ngomong 10%. Terus untuk formula yang terbaru ini daripada formula yang sebelumnya, bedanya dia sedikit agak kental, enggak terlalu encer enggak. Jadi tembaknya memang sedikit agak berat dibanding yang sebelumnya. Biasanya kalau tembakan agak berat biasanya daging ya, pengaruhnya di daging masih agak tebel gitu aja. Nembaknya gitu. Jadi ini hajar brutal barbar wis. Teman-teman bisa ngeliat kan. Terus yang tak coba main siang hari pakai flash off, misalkan flash off-nya 15 menit, 10 menit ternyata aman juga. Misalkan kondisinya nggak memungkinkan, ada mungkin permasalahan
teknis ya, ada kendala apa misalkan, ditinggal 10 menit atau 15 menit ditembak lagi clear nggak masalah, nggak menemui masalah. Kan biasanya ada kan clear yang habis ditembak flash off-nya kelamaan terlalu kering, tembak lagi ternyata muncul popping. Nah itu juga sering mendapati kejadian seperti gitu biasanya, tapi di sini enggak. Oke, hasil tembak sementara seperti gini. Nanti kita lihati wes monlek toh. Monlek. Waduh guys. Kita lihat ya esok pagi timbul masalah enggak? Maksudnya popping. Karena nembaknya ya seperti itu tadi semua. Tembak barbar pol. Di suhu yang relatif enggak ideal karena di sini malam hari, kalau dingin nggak terlalu, malamnya malam-malam ideal aja ini. Oke, selamat pagi. Kita cek hari ini. Malam tadi lanjutin ngelepasi ban. Jadi hari ini kita mau apa itu namanya, ngerjakan bannya. Untuk hasil kayak gini. Wes, real aku belum melihat sebelumnya ya. Di gini ternyata bintik kita nggak menemui bro, seperti halnya ketika terjadi masalah di siang hari ya. Kalau siang hari itu bintiknya itu kecil tapi di permukaan tapi jarang, kadang ada kadang enggak gitu. Kalau yang parah kan popping sampai bolong-bolong gitu ya. Kalau dipoles sebentar aja hilang, tapi kan risih. Misalkan kita hanya ngerjakan panel motor seperti gini kan risih kita, misalkan ada harus moles, kecuali kalau pekerjaan besar seperti mobil ya. Ini kotor. Nah ini kotor hewan, nanti bisa kita apa itu namanya, poles hanya pada bagian yang kotornya ini bekas kakinya nempel. Terus polesannya ya lumayan agak keras, tapi tahu ya yang formula, oh ya ini sama kemarin sudah pernah moles, polesannya sudah masih tetap seperti halnya formula yang lama. Biasanya kalau dagingnya tebal itu kan clear apa itu namanya, polesannya empuk. Tapi kalau ini polesannya ya agak mengkis-mengkis di perut. Nah, ini kotor didik. Kalau popping kita nggak jumpai. Ini agak parah ini, poles kotornya. Kita poles sedikit. Nah ini. Kalau lainnya aman. Yes, kena dingin ngocot tapi
Nah, setara toh 200. Oke, kita pasangi sambil ngejar velg. Hari ini selesai 2 hari. Ya, itu 2 hari. Oke, ini masih mau saya poles pada bagian yang kotor dia. Ini ada beberapa apa itu namanya titik kotor, tak poles. Di luar gerimis, jadi saya poles di dalam aja. Untuk mirrornya seperti gini, wis gambarku ketok ya. Cuman polesnya hanya untuk ngilangi masalah kotoran bintik kecil. Ini kurang begitu jelas. Jadi ini apa ya? Warna monlek purple atau monlek violet, atau kalau di apa itu namanya Goldsmith lilac namanya. Jadi ungunya agak sedikit ada merah. Nah gini jadinya. Ini pencahayaan, jadinya kelihatan bleed. Karena kalau moles nggak dibantu lampu seperti gini, kondisi gelap agak susah ya. Jadi apa itu namanya harus pakai pencahayaan supaya nanti mana yang sudah layak dan mana yang masih belum masih perlu proses poles, wes gitu. Oke, sekian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dalam video selanjutnya, dan ini selesai dalam waktu 2 hari plus peleng, ya kan? Tinggal poles dikit yang kotor itu, kemudian bayaran. Nyuci nanti biar dicuci yang punya sendiri aja.